Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Ipus Paningrum dengan NIM 2205121430 dari Prodi Sistem Informasi 22 kelas A. Di sini saya akan eh, menjelaskan literatur review dari sebuah artikel yang mempunyai keterkaitan dengan pemodelan dan simulasi. Artikel yang pertama adalah penulisnya Muhammad Fatoni, Ilyas Masudin, dan Arif Nur Afandi, dengan judul artikelnya adalah Pemodelan dan Simulasi Perilaku Banjir dengan Metode HEC-RAS Studi Kasus Sungai Ciliwung. Tahun terbit dari artikel ini adalah tanggal 1 April tahun 2021. Masalahnya, banjir merupakan masalah serius yang sering terjadi di daerah perkotaan, termasuk di sepanjang Sungai Ciliwung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan dan simulasi perilaku banjir untuk membantu merencanakan mitigasi banjir yang efektif. Tujuannya, artikel ini bertujuan untuk melakukan pemodelan dan simulasi perilaku banjir dengan menggunakan metode HEC-RAS pada Sungai Ciliwung. Penulis menggunakan metode HEC-RAS untuk memodelkan dan mensimulasikan perilaku banjir di Sungai Ciliwung. Metode ini melibatkan analisis hidrologi dan hidrolika untuk memprediksi besarnya debit air dan tinggi muka air pada saat terjadi banjir. Nah, hasilnya adalah hasil simulasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik di sepanjang Sungai Ciliwung yang berpotensi terkena banjir. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi muka air dan debit air selama banjir terjadi. Artikel ini dapat menjadi acuan bagi para ahli dan pengambil keputusan dalam merencanakan mitigasi banjir yang efektif di sepanjang Sungai Ciliwung. Selanjutnya, terdapat artikel kedua dengan penulisnya adalah Hafiz Pratama, Muhammad Zakaria, dan Agus Setiawan. Judul dari artikel kedua ini adalah pemodelan dan simulasi aliran gas di dalam pipa dengan menggunakan metode CFD. Tahun terbit dari artikel kedua ini adalah tahun 2020. Masalahnya, artikel ini membahas masalah tentang penggunaan computational fluid dynamic atau CFD untuk memodelkan dan mensimulasikan aliran gas di dalam pipa, yang memiliki aplikasi penting dalam industri minyak dan gas serta pembangkit listrik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memvalidasi metode CFD dalam pemodelan aliran gas di dalam pipa untuk mengetahui pengaruh beberapa parameter seperti kecepatan aliran, temperatur, dan viskositas pada karakteristik aliran gas di dalam pipa. Metode dari artikel ini menggunakan metode computational fluid dynamic atau CFD untuk memodelkan aliran gas di dalam pipa dengan mengintegrasikan persamaan Navier-Stokes dan persamaan energi ke dalam program simulasi. Parameter seperti kecepatan aliran, temperatur, dan viskositas diubah-ubah dalam simulasi untuk mempelajari pengaruhnya terhadap karakteristik aliran gas. Hasil artikel ini berhasil menunjukkan bahwa metode CFD dapat digunakan secara efektif dalam pemodelan dan simulasi aliran gas di dalam pipa. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kecepatan aliran, temperatur, dan viskositas mempengaruhi karakteristik aliran gas seperti distribusi kecepatan, tekanan, dan profil temperatur. Dalam kesimpulan artikel, penulis menekankan pentingnya penggunaan metode simulasi dalam industri minyak dan gas serta pembangkit listrik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem. Selanjutnya ada artikel ketiga dengan penulisnya adalah Muhammad Arif Wibowo, Diki Taufik Ramadan, Ikhwan Wijaya, dan Giri Gustian. Judul dari artikel ketiga ini adalah pemodelan dan simulasi sistem penyediaan energi listrik
terbarukan berbasis mikrohidro menggunakan Homer. Tahun terbit dari artikel ketiga ini adalah tanggal 2 Desember tahun 2019. Masalahnya, sistem penyediaan energi listrik yang dapat diandalkan dan berkelanjutan masih menjadi masalah di banyak daerah terpencil dan terisolasi di Indonesia. Mikrohidro merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah-daerah tersebut. Namun, perancangan dan pengoperasian sistem penyediaan energi listrik terbarukan berbasis mikrohidro dioperasikan secara optimal. Tujuannya, artikel ini bertujuan untuk melakukan pemodelan dan simulasi sistem penyediaan energi listrik terbarukan berbasis mikrohidro menggunakan software Homer atau Hybrid Optimization of Multiple Energy Resource. Metode dari artikel ini adalah penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemodelan dan simulasi sistem penyediaan energi listrik terbarukan berbasis mikrohidro menggunakan Homer. Parameter-parameter yang digunakan untuk pemodelan meliputi data curah hujan, ketinggian air, daya listrik yang dibutuhkan, dan kapasitas turbin. Selain itu, juga dilakukan analisis ekonomi untuk mengevaluasi keuntungan dan biaya dari sistem tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyediaan energi listrik terbarukan berbasis mikrohidro dapat menjadi alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah-daerah terisolasi. Selain itu, analisis ekonomi menunjukkan bahwa biaya operasional dan pemeliharaan sistem tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sistem penyediaan energi listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun, biaya investasi awal masih menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya ada artikel keempat dengan penulisnya Farid Irawan, Iswandi Idris, dan Yani Supriyani. Judul dari artikel keempat ini adalah pemodelan dan simulasi distribusi konsentrasi zat warna pada proses pencucian tekstil dengan metode dinamika fluida komputasional. Tahun terbit dari artikel keempat ini adalah tanggal 2 November tahun 2018. Masalahnya, proses pencucian tekstil dalam industri tekstil menghasilkan limbah cair berupa air yang terkontaminasi zat warna. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pemodelan dan simulasi distribusi konsentrasi zat warna pada proses pencucian tekstil dengan metode dinamika fluida komputasional. Tujuan dari artikel ini adalah penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan mensimulasikan distribusi konsentrasi zat warna pada proses pencucian tekstil dengan menggunakan metode dinamika fluida komputasional untuk mengoptimalkan proses pencucian dan mengurangi limbah cair yang dihasilkan. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode eksperimen dan simulasi numerik dengan metode dinamika fluida komputasional. Proses pencucian yang digunakan adalah metode pencucian semi terpadu dengan kapasitas 60 kg dan menggunakan deterjen cair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodelan dan simulasi distribusi konsentrasi zat warna pada proses pencucian tekstil dengan menggunakan metode dinamika fluida komputasional dapat mengoptimalkan proses pencucian dan mengurangi limbah cair yang dihasilkan. Selain itu, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa waktu pencucian yang optimal untuk menghasilkan kualitas pencucian yang baik dan mengurangi limbah cair adalah 20 menit dengan suhu 60 derajat Celcius dengan pH 10. Dan ini adalah artikel terakhir, yaitu artikel kelima, dengan penulisnya adalah Dedi Juhairi, Tresna Priyana Somardi, dan Dwi Febrianti. Dengan judul artikelnya adalah pemodelan dan simulasi sistem kendali daya motor induksi 3 fasa menggunakan metode fusi logik. Tahun terbitnya dari artikel ini adalah tahun 2020. Masalahnya,
Masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah pengembangan metode kendali motor induksi 3 fasa yang lebih presisi dan responsif dalam mengatasi fluktuasi beban dan kelebihan arus, serta mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem kendali motor induksi 3 fasa menggunakan metode logika fuzi dan melakukan simulasi untuk mengevaluasi performanya. Metodenya, penelitian ini menggunakan metode logika fuzi untuk mengembangkan model matematis dan sistem kendali motor induksi 3 fasa. Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB atau Simulink untuk mengevaluasi performa sistem kendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kendali motor induksi 3 fasa menggunakan logika fuzi mampu memberikan hasil yang lebih presisi dan responsif dalam mengatasi fluktuasi beban dan kelebihan arus. Selain itu, penggunaan metode ini juga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik pada sistem kendali motor induksi 3 fasa. Baik, terima kasih. Segitu literatur review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.